Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elsa Santri dengan NIM 1215236. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam STAIN 45 jurusan Pedagogi semester 1. Nah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang zakat. Nah, di sini zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Penasaran? Yuk simak penjelasannya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya, bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya, zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Kemudian, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama Islam, yang kedua dilaksanakan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai harta lebih daripada keperluan yang dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Masuk ke rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat berzakat. Kedua, muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga, mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang keempat, makanan pokok yang dizakatkan. Kita lanjut ke pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dilakukan pada hari raya Idul Fitri yang wajib dizakati. Yang pertama, untuk dirinya sendiri, tua, muda, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, orang yang hidup di bawah tanggungannya yang wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama Islam, dan tidak ada kewajiban zakat bagi orang kafir, kecuali budak dan kerabat muslim dari orang kafir tersebut. Yang kedua, mereka masih diberi kehidupan hingga matahari terbenam pada akhir Ramadan. Karenanya, bila ada yang meninggal setelah terbenam matahari, ia masih dikenakan kewajiban zakat. Hal ini berbeda dengan anak yang lahir setelah terbenamnya matahari, dia tidak diwajibkan zakat. Yang ketiga, dia memiliki kemudahan dan kesanggupan atau memiliki makanan pokok yang melebihi dari kebutuhannya dan keluarganya pada hari tersebut. Maksudnya, pada saat hari raya atau malamnya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah adalah dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib adalah sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdal adalah sesudah sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib. Terakhir, waktu haram adalah sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian zakat mal. Zakat mal berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerima apabila sudah mencapai nisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah 103. Syarat wajibnya adalah yang pertama Islam, kedua merdeka, yang ketiga milik yang sempurna, yang keempat cukup senisab, yang kelima barang yang dimiliki cukup setahun. Masuk ke rukun zakat. Yang pertama niat, yang kedua muzaki, yang ketiga mustahik, yang keempat harta yang dizakatkan. Selanjutnya harta yang wajib dizakati. Yang pertama emas dan perak. Besarnya nisab emas 94 gram, nisabnya perak 200 gram. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% tiap 1 tahun. Yang kedua perniagaan. Nisab harta perniagaan seharga dengan nisab emas. Zakatnya 2,5% tiap tahun dari harta perniagaan yang senilai 93,6 gram emas. Lanjut ketiga, yaitu binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain sapi, kerbau, kambing, dan unta. Binatang yang digunakan untuk membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat. Yang keempat, hasil tanaman dan buah-buahan. Nisabnya adalah 5 wasab atau 750 kg beras atau 930 id beras. Zakat yang dikeluarkan 10% apabila diairi dengan air hujan atau sungai. Akan tetapi, apabila tanaman diairi dengan biaya sendiri, maka zakatnya 5%. Yang kelima, rikas atau barang temuan.
Setiap harta rikas atau barang temuan berupa emas, perak, atau yang lainnya wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 tanpa syarat nisab. Dan yang terakhir, profesi. Lanjut ke penerimaan zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagi zakat atau panitia zakat. Yang keempat, mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Lanjut yang kelima, yaitu rikab, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan tuannya ajan merendahkan dengan membayar tebusan. Yang keenam, gorim, atau orang yang teliti hutang untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau melakukan usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ibnu sabi, atau orang yang sedang dalam perjalanan tapi bukan maksiat dan kehabisan bekal. Masuk pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat zakat. Yang pertama, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas harta atau kekayaan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, untuk menyucikan harta dan kekayaan yang kita miliki. Yang ketiga, membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia. Yang keempat, mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat akibat kemiskinan. Yang terakhir, memberi ketentraman dan penghargaan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, teman-teman, kita sudah sampai tahap pembahasan yang terakhir, yaitu siksa dan ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Quran Surah At-Taubah 34. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, saya pernah berada di antara kaum Quraisy, kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau membayar zakat, bahwa punggung mereka akan disulut hingga keluar dari lambungnya, dan tengkuk mereka dicos hingga keluar dari keningnya. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak membayar zakatnya, kecuali binatang-binatang tersebut datang di hari kiamat dengan postur yang sangat besar dan sangat gemuk, yang mengamuki pemiliknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali lagi padanya pemutusan atau hisab selesai di antara manusia. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang zakat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan ucapan saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan baru untuk teman-teman.